dinamakan tirkoh atau peninggalan, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Zawil furuj adalah ahli waris yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Berikut ketentuan pembagian harta warisan untuk ahli waris yang tergolong dalam golongan zawil furuj. Ketetapan bagian harta warisan suami. 1/1/2 apabila istri tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris. 2/1/4 apabila istri meninggalkan anak sebagai ahli waris. Ketetapan bagian harta warisan istri. 1/1/4 apabila istri tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris. Yang kedua, 1/8 apabila istri meninggalkan anak sebagai ahli waris. Ketetapan bagian harta warisan ibu. 1/1/3 jika mayit tidak meninggalkan keturunan. 2/1/6 jika mayit meninggalkan keturunan. 3. Asobah ma'a ghairih dengan bapak jika ahli waris hanya suami, ibu, dan bapak. Ketetapan bagian harta warisan bapak. 1/1/6 jika mayit memiliki keturunan laki-laki. Yang kedua, asobah bin nafsi jika mayit tidak memiliki keturunan laki-laki. 3. Asobah ma'a ghairih dengan ibu jika ahli waris hanya suami, ibu, dan bapak. Ketetapan bagian warisan anak laki-laki. 1. Asobah ma'a ghairih apabila mayit orang yang meninggalkan anak perempuan. Yang kedua, asobah bin nafsi apabila mayit orang yang meninggal tidak meninggalkan anak perempuan. Ketetapan bagian warisan anak perempuan. 1. Asobah ma'a ghairih apabila mayit meninggalkan anak laki-laki, maka bagian anak perempuan adalah asobah. Yang kedua, apabila mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian anak perempuan adalah 1/2. 3. Apabila mayit tidak meninggalkan anak laki-laki dan satu anak perempuannya, 2 atau lebih, maka total anak perempuan adalah 2/3 dari harta warisan. Asobah adalah harta warisan sisa setelah dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan kadar yang ada. Orang-orang yang berhak menerimanya asobah apabila tidak ada ahli waris yang menghalanginya adalah 1. Anak laki-laki. 2. Cucu dari anak laki-laki dan seterusnya. 3. Ayah. Keempat, kakek dari ayah dan seterusnya. 5. Saudara laki-laki kandung mayit. 6. Saudara laki-laki seayah mayit. Ketujuh, saudara laki-laki seibu si mayit. 8. Paman kandung mayit. 9. Paman seayah mayit. Soalnya, seorang meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris 2 anak perempuan, suami, ayah, dan ibu. Hitunglah bagian-bagian waris yang didapat masing-masing ahli waris. Pembahasan bagian harta warisan masing-masing ahli waris. 1. Suami 1/4 karena mayit memiliki anak. 2. Ibu 1/6 karena mayit memiliki anak. Yang ketiga, bapak asobah karena memiliki anak. Yang keempat, anak perempuan sama dengan 1/2 karena ia sendiri dan tidak ada anak laki-laki. Contoh pembagian warisan kepada masing-masing ahli waris yang disebutkan di atas. Apabila harta warisan sebanyak 240 juta rupiah. Asal masalahnya adalah 12. Kenapa bisa disebut 12? Karena 12 adalah angka yang dibagi dengan bagian ahli waris 1/6, 1/4, dan 1/2. Perhitungan bagian harta warisan masing-masing ahli waris. Yang pertama, suami 1/4 dikali 12 sama dengan 3. 3
per 12 kali 240 juta rupiah, hasilnya 60 juta rupiah. Yang kedua, ibu 1/6 dikali 12 sama dengan 2 per 12 dikali 240 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Anak perempuan 1/2 dikali 12 sama dengan 6 per 12 dikali 240 juta rupiah, hasilnya 120 juta rupiah. Asobah, total harta warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris lainnya, 360 juta rupiah dikurang 220 juta rupiah, hasilnya 20 juta rupiah. Jadi Bapak mendapatkan 20 juta rupiah.